Baik, halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Bungan Jirini Jonathan Butar-Butar, NIM 2023-11086. Baik, jadi pada video kali ini saya bakal membahas tentang tugas akhir saya, yaitu membuat suatu sistem di mana sensor ultrasonik bakal membaca jarak dan kemudian jarak tersebut bakal ditampilin di LCD seperti ini. Jadi bakal tampil jarak dan juga indikator apakah si mobilnya itu pada jarak yang aman, bahaya, atau waspada. Nah, ingin tahu keseruannya mengenai source code, wiring, dan juga cara kerja dari tugas akhir ini, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, baik semuanya. Jadi di sesi kali ini kita bakal membahas apa aja sih alat dan juga bahan yang bakal kita gunain pada tugas akhir kali ini. Baik, pertama-tama yang kita butuhin itu merupakan si mikrokontrolernya, yaitu board Arduino Uno R3. Selanjutnya kita menggunakan satu buah sensor ultrasonik seperti ini. Jadi sensor inilah yang bakal membaca atau mendeteksi adanya objek pada jarak tertentu. Seperti itu. Lanjut, yang kita gunain satu buah liquid crystal display 16x2. Jadi ini merupakan LCD di mana dia bakal menampilkan jarak dari pembacaan si sensor ultrasonik dan juga indikator apakah sistem tersebut dalam keadaan siap, aman, waspada, atau hati-hati. Selanjutnya yang kita gunain itu merupakan dua buah LED. Jadi jika mobilnya masih berada di jarak aman, LED kuning yang bakal menyala. Jika mobil sudah sangat dekat ke sensor ultrasoniknya, maka kedua lampu bakal hidup dan juga buzzer bakal menyala. Nah, omong-ngomong soal buzzer, kita juga menggunakan satu buah buzzer pasif seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk sebagai indikator bahwa objek tersebut sudah mendekati dari si sensor ultrasonik yang bakal kita gunain. Selanjutnya yang saya gunakan juga yaitu dua buah resistor sebagai pengaman dari si rangkaian pada LED kita. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan mengenai alat dan bahan apa saja yang bakal kita gunakan di sini. Kita lanjut ke cara kerja dari rangkaian. Baik, halo semuanya. Jadi pada sesi kali ini kita bakal membahas tentang cara kerja dari si rangkaian parkir pintar ini. Pertama-tama kita boleh fokus ke si LCD-nya dulu. Jadi yang pertama bakal muncul itu nama dari pembuat NIM 2023-11086 dan indikasi sistem siap. Lalu pada akhirnya di void loop-nya bakal ditampilin jarak dan juga indikasi apakah sistem itu siap, aman, waspada, atau bahaya. Jadi di sini kita bakal langsung saja simulasiin gimana cara kerjanya dari sistem tersebut. Jadi pertama-tama ketika adanya objek nih, ini contoh di depan si sensornya ada objek yaitu kamera, maka dia belum melihat adanya objek karena di logika saya membuat objek yang dapat dideteksi itu ketika di bawah 20 cm. Jadi ketika ada objek di bawah 20 cm seperti ini, nah dilihat jarak kurang dari 20 cm yaitu sekitar 16,7 cm, maka dia bakal mendeteksi adanya objek. Setelah itu dia bakal mengindikasikan bahwa masih aman si objeknya karena dia masih berada jauh dari si sensor ultrasoniknya. Nah, ketika si objek tersebut kita mundurkan ke jarak kurang dari 10 cm, nah dapat dilihat langsung ada bacanya waspada guys, karena si objek sudah lebih dekat ke si sensor ultrasonik. Selanjutnya ketika si objek ini lebih dekat lagi atau di bawah 5 cm, bakal ada notif berbahaya dan juga buzzer dan kedua lampu bakal menyala. Baik, jadi selanjutnya kita fokus ke si rangkaiannya. Pada saat jaraknya kurang dari 20 cm seperti ini, yang bakal menyala pertama kali adalah si lampu kuning. Dilihat dia menyala. Lanjut ketika objeknya semakin dekat ke ultrasonik, yaitu sekitar
di bawah 20 cm, maka lampu merah yang bakal menyala. Kemudian ketika dia sudah lebih dekat lagi, yaitu sekitar di bawah 5 cm, nah dilihat buzzernya bakal mengeluarkan suara, lampu LED kuning bakal hidup dan lampu LED merah bakal menyala. Jadi ini mengindikasikan bahwa objeknya sudah sangat dekat dan bisa saja terjadi tabrakan. Jadi makanya di sini ada notif berbahaya guys. Di LCD-nya bakal ditampilin beserta si jaraknya sekitar 3,1 cm. Baik, segitulah dari simulasi dan juga cara kerja dari rangkaian ini. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi di sesi kali ini kita bakal masuk ke penjelasan dari source code tugas akhir saya menggunakan Arduino IDE. Baik, jadi pertama-tama yang kita program itu dari pemanggilan dari library-nya, yaitu wire.h dan liquid crystal e2c.h. Kenapa kita harus manggil library wire.h ini? Karena kita bakal menggunakan komunikasi e2c antara pembacaan dari si LCD dengan microcontroller yang bakal kita gunakan, yaitu Arduino Uno. Selanjutnya, LCD e2c.h ini merupakan library dari si LCD karena kan kita mau menggunakan fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh si LCD tersebut, maka kita harus mendeklarasikan dulu si library-nya dengan hashtag input ini. Lanjut, di sini kita mendeklarasikan bahwa LCD itu memiliki alamat default-nya itu atau alamat ID uniknya itu 0 kali 27. Kalau 16 itu merupakan jumlah baris, 2 merupakan jumlah kolom dari LCD yang bakal kita gunain. Untuk baris 6 hingga 10 ini merupakan pendeklarasian dari pin pada alat kita. Di mana saya menggunakan yang namanya sensor ultrasonic sehingga dia memiliki 2 pin, yaitu trigger dan juga echo. Untuk trigger saya colok ke pin 9 dari Arduino, echo saya hubungkan ke pin 10 dari Arduino. Selanjutnya sama, kedua LED saya hubungkan ke pin 12 dan 13 dari Arduino dan buzzer saya hubungkan ke pin 8. Lanjut, untuk long dan float ini merupakan variabel yang saya tetapkan di awal, di mana penamaan dari variabel lamanya pengiriman dari transmitter ke dan bakal diterima ke echo itu lamanya durasinya, dan distance itu nanti kita bakal merumuskan nih dari durasi tersebut kita bakal ngitung berapa jarak yang diukur oleh si sensor ultrasonic. Jadi sebenarnya si sensor itu bukan mendeteksi jarak, tetapi dia lamanya pengiriman dan penerimaan dari si gelombang yang nanti bakal kita konversi ke satuan, kita kaliin ke satuan 343 kecepatan suara sehingga hasilnya menjadi berupa jarak yang dikirimkan oleh si sensor ultrasonic ke objek yang terdeteksi. Lalu di sini di awal-awal kita disuruh untuk membuat yang namanya nama dulu, nama dan NIM. Di sini saya menggunakan string untuk menampilkan kalimat, yaitu nama saya Bungaran Jeremy dan juga string untuk NIM saya 2023 11086. Nah, selanjutnya kita masuk ke file setup, di mana program ini bakal dieksekusi pertama kali pada saat program dijalanin. Pertama-tama kita mulai dengan serial begin. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan komunikasi serial, yaitu kita dapat memantau dari si serial monitor seperti ini. Yang bawah ini merupakan komunikasi serial. Jadi kita bisa membaca secara real time data yang ditampilin, baik jarak, status, dan keadaan semua komponen. Lanjut, LCD init dan LCD backlight. Nah, kita akan menggunakan yang namanya liquid crystal display. Jadi pertama-tama kita harus menginisialisasi, baru ada namanya LCD backlight. Jadi di LCD kita ada berupa lampu ya, lampu yang warna hijau seperti ini. Kalau di punya teman-teman mungkin ada yang biru, nggak apa-apa, ada yang hijau, ada yang biru. Jika teman-teman risih ya kalau ada lampu gitu, boleh dibuat LCD no backlight. Cuma karena ini saya menggunakan program biasanya, jadi LCD backlight untuk memunculkan cahaya pada si LCD-nya. Lanjut, LCD set cursor, LCD print nama. Nah, jadi di baris 0 dan kolom 0 saya bakal menampilkan nama saya tadi. Jadi pertama-tama kita print dulu nih nama titik 2. Selanjutnya isinya apa bakal kita munculin di baris 0 kolom 1. Jadi di baris atas itu nama titik 2. Di baris setelahnya baru kita munculin bahwa namanya itu siapa. Contoh nama titik 2 Bungaran Jeremy.
Soalnya kan seringnya tadi Muaran Jeremy. Nah, itu untuk nama. Setelah itu LCD clear, biar si LCD-nya kosong lagi isinya, baru masuklah yang kedua yaitu NIM, di mana yang di baris 0 dan kolom 0 itu berupa NIM titik 2. Baru di bawahnya baru kita masukin variabel NIM tadi, yaitu isinya 2023 11086. Delaynya itu berupa selama 3000 milisecond atau 3 detik. Lanjut, LCD clear lagi, baru di LCD-nya bakal tampil sistem siap. Sistem siap selama delay 2 detik, di mana sistem siap ini bakal dicetak di baris 0 dan juga kolom 0. Lanjut, setelah dari LCD, tadi kita masuk ke pin mode, atau kita bakal mendeklarasikan bahwa komponen ini merupakan inputan atau outputan pada si program kali ini. Jadi trigger pin saya anggap sebagai output, karena dia kan yang memancarkan gelombang, itu sebagai transmitter. Echo pin itu sebagai inputan karena dia merupakan receiver atau penerima dari gelombang. Lalu kedua LED sebagai output, dan buzzer juga saya buat sebagai output. Lanjut, digital write. Nah, ini merupakan pendeklarasian lah dari kondisi awal bahwa sistemnya itu di awal LED maupun buzzer itu bakal mati. Selanjutnya kita masuk ke serial print. Ini untuk buat mencetak di sini serial monitor bahwa sistem peringatan jarak aktif. Dia bakal muncul pertama kali tadi. Soalnya kan void setup itu program yang bakal dieksekusi pertama kali di awal saja. Nah, setelah itu baru kita masuk ke void loop-nya, atau program di void loop ini bakal dieksekusi setelah void setup dan bakal dieksekusi secara berulang-ulang. Jadi di sini saya membuat variabel distance. Saya panggil lagi tadi si float distance ke si void loop ini, di mana distance ini, si variabel distance ini bakal membaca dari pembacaan si ultrasonic, yaitu si variabel read ultrasonic distance. Nah, ini. Kemudian kita bakal mencetak lagi di serial monitor jarak titik 2, baru isi dari si distance ini. Nanti isinya bakal berupa jarak seperti ini, 107 cm, 43 cm, 11 cm, 10 cm, dan 6 cm. Nah, itu untuk isi dari si variabel distance-nya. Nah, masuklah kita ke alur logika dari program. Jika jarak yang diidentifikasi atau dilihat oleh si ultrasonic itu sekitar 15 cm, nah itu dia masih aman kan? Pada saat kurang dari 5 cm seperti ini, jarak lebih dari 0 cm dan kurang dari 5 cm, maka bakal LED 1 hidup, LED 2 hidup, dan buzzer bakal menyala. Nah, kemudian setelah itu bakal muncul seperti ini di LCD-nya, yaitu jarak titik 2, di bawahnya bakal muncul berapa jaraknya, yaitu dalam satuan cm. Baru di bawahnya ada indikasi nih, berbahaya guys. Tandanya berarti jarak dari objek ke sensor itu sudah terlalu dekat, yaitu di bawah 5 cm. Lalu juga saya mencetak buat di serial monitor, status berbahaya, LED 1 on, 2 on, dan juga buzzer on. Untuk logika selanjutnya, yaitu ketika adanya objek di bawah 10 cm, maka lampu kedua yang bakal aktif, atau di sini saya menggunakan lampu yang berwarna merah. Jadi LED 1 low, yaitu LED kuning low, LED merah high atau menyala, namun buzzernya juga masih low. Karena ini masih dalam kondisi yang waspada, jadi cukup lampu merah saja yang hidup. Dimana kita bakal mencetak juga di LCD, yaitu jarak titik 2, berapa cm jaraknya, dan juga statusnya apa, yaitu waspada guys. Itu untuk statusnya. Dimana untuk jarak ditampilin di baris 0, kolom 0, samping, dan di baris selanjutnya kita bakal nampilin indikatornya, atau indikasinya, yaitu waspada. Sama juga kita bakal mencetak di serial monitor seperti ini untuk statusnya dan juga kondisi dari tiap komponennya. Lanjut ke logika selanjutnya, ketika adanya objek dari 20 di bawah 20 cm dan di atas sama dengan 10 cm, maka pada saat ini yang hidup itu hanya si LED warna kuning atau LED 1 yang bakal menyala atau high. Untuk LED 2 bakal low dan buzzer juga bakal low. Makanya di sini ada indikasi bahwa masih aman lah antara jarak dari objek ke si sensornya, karena masih relatif jauh. Jadi di sini bakal mencetak aman, dan di serial
Monitor juga sama, bakal mencetak status aman. Seperti ini. Status aman. LED 1 on, LED 2 off. Itu untuk ketiga dari percabangannya. Untuk selain dari ketiga hal itu, berarti kalau dia lebih dari 20 cm, dia bakal mencetak seperti ini. LED 1 low, 2 low, buzzer low, dan juga sistem ready. Dilihat, sistem siap, guys. Itu bakal yang dicetak di serial monitor. Kalau untuk di LCD, bakal mencetak sistem siap, guys. Itu untuk di LCD-nya. Nah, baru ada delay 500 untuk delay antar eksekusi dari void loop. Kan void loop itu bakal mengeksekusi secara berulang-ulang. Maka dari tiap eksekusi tersebut, kita bakal memberikan delay di antara eksekusinya, yaitu sekitar 500 milisecond. Nah, di sini saya juga membuat variabel atau pendeklarasian cara pembacaan dari si sensor ultrasonic tadi. Sebenarnya ini bisa kita letakkan di void loop tadi sebelum kita mendeklarasiin dari logikanya. Di mana untuk trig pin atau trigger pin kita bakal kasih delay 2 mikrosecond. Fungsinya apa? Buat memastikan pada kondisi awalnya si trigger pin ini dalam kondisi mati atau low. Lanjut untuk delay mikrosecond 10, ini fungsinya untuk sebagai batas minimum lah sesuai dari datasheet bahwa untuk trigger pin itu kondisi high-nya harus terdapat delay mikrosecond 10, di mana nanti pada saat 10 delay mikrosecond itu bakal ada pengiriman 8 buah gelombang dari si sensor ultrasoniknya seperti itu. Nah, baru setelah itu lanjutlah ke trigger pin bakal low lagi. Lalu masuk kita ke ini penghitungan dari si jaraknya. Kan tadi kan ultrasonic itu mengirimkan gelombang tuh dan bakal diterima, dan yang bakal diukur itu berarti durasi pengiriman dan penerimaan dari gelombang. Makanya kita bakal bisa menghitung jaraknya dengan cara kita mencari dulu berapa sih kecepatan dari si gelombang atau kecepatan suara, yaitu 0,0343 cm per mikrosecond, sepertinya mikrosecond, di mana durasinya kita bagi dulu karena kan dia bolak-balik baru dikali dengan kecepatan suaranya. Nah, sama ini juga ada jika distance-nya itu sama dengan 0 dan lebih dari 400, maka dia bakal kembali ke penginisialisasian dari si jaraknya lagi. Jadi dia bakal mengulang lagi ke pembacaan dari si ultrasoniknya lagi. Kemudian ada juga lagi return distance, dia bakal mengulang ke bagian sini. Jadi dia bakal dibaca lagi di void loop, dan di mana program tersebut bakal melakukan pembacaan dari jarak pada sensor ultrasonik secara berulang-ulang. Nah, baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan mengenai source code menggunakan Arduino IDE. Kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Thank you. Oke, baik. Di sesi kali ini kita bakal membahas tentang alur rangkaian dari tugas akhir microcontroller saya ini. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang si sensor ultrasonic, di mana sensor ini memiliki 4 pin: trigger, echo, VCC, dan ground. Untuk pin trigger dan echo saya hubungkan ke pin 8 dan juga 9 dari Arduino Uno R3. Kemudian untuk pin VCC dan juga groundnya saya hubungkan bersamaan dengan VCC dan ground dari rangkaian lain, yaitu di breadboard. Nah, itu untuk ultrasonic. Untuk buzzer, nah untuk kaki negatifnya saya langsung hubungkan ke terminal dari negatif. Jadi nggak perlu lagi kita wiring dari si buzzer ke negatifnya. Jadi yang perlu itu cuma si positifnya saya hubungkan ke pin digital. Dilihat pin digital 8 untuk buzzer. Nah, selanjutnya untuk lampu. Untuk lampu ini saya hubungkan ke pin 12 dan juga 13 dari pin digital Arduino, di mana lampu ini untuk kakinya yang positif itu dihubungkan ke kabel kuning itu, yang dimana kabel kuning itu mengarah ke pin digital. Sedangkan untuk kaki yang negatifnya itu dihubungkan langsung ke terminal negatif tadi bersama dengan negatif dari buzzer dan juga ultrasonic. Nah, di situ ada juga satu buah resistor sebagai
pengaman dari si LED-nya, dimana menuju ke si kaki ke pin digital tadi. Selanjutnya ada dari si liquid crystal display atau LCD, dimana LCD ini kalau dalam modul kita anggap sebagai slave dan si Arduino-nya sebagai masternya. Jadi karena ini komunikasi I2C, maka si LCD ini sebenarnya dia ada 4 pin, SL, SDA, VCC dan juga ground. VCC dan groundnya saya langsung hubungkan ke Arduino Uno. Kemudian untuk pin SL dan SDA-nya ada di setelah RF dan juga GND dari pin digital. Lihat ada pin SL dan juga SDA. Nah, itu untuk alur logika dari rangkaian tugas akhir saya. Oke, baik semuanya. Kita telah tiba di penghujung dari video kali ini, di mana saya membuat sistem parkir pintar dan indikator dan juga jaraknya ditampilkan di LCD ini. Baik, saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan dan penyampaian penjelasan dalam video. Bagi teman-teman ada yang punya ide terkait Arduino Project, dapat chat di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.